Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya darah-Mu yang mampu membasuh diriku. Jadikan ku baru, jadikan ku baru. Oh, Kau bebaskan aku Tuhan. Yes, Kau lepaskan ku dari belenggu dosa. Kau bebaskan ku dengan darah-Mu yang kudus. Oh, darah-Mu
Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, oleh kuasa-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Tak ada yang terlalu hancur untuk Kau pulihkan kembali, Tuhan. Tak ada yang terlalu jauh untuk Kau dekatkan kembali, Tuhan. Tak ada yang terlalu kotor untuk Kau bersihkan kembali. Oh, kuasa darah-Mu terjadi dalamku, memulihkan setiap hati, memulihkan setiap hati. Oh, Kau tebus dosaku. Pulihkan, ubahkan. Aku lahir kembali, 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 Tuhan. Jadi baru, yang lama telah berlalu. Kau menjadikanku baru, kembali jadi seperti-Mu, penuh kemuliaan-Mu, penuh kasih dan kebenaran-Mu. Kau mengisi hatiku kembali, Kau ubahkan caraku melihat-Mu, Tuhan. Kau pulihkan pikiranku,
agar ku memikirkan apa yang Engkau pikirkan. Tuhan, Tuhan, oh, aku ditebus, bukan lagi hamba dosa, tapi ku anak-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak disembah. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Sebab kasih-Mu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, hallelujah. We sing praises to You, Lord. You are worthy, You are holy. All the glory unto the King of Kings, the Lord of Lords. Yes. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Shalom teman-teman. Welcome to Cool Training Penata Layanan Inauguration 2021. Perkenalkan, nama aku Gigit dan bersama teman baikku Sacrifice, dan kami akan menjadi Master of Ceremony pada hari ini.
Dan sebelum lanjut nih aku Gigi, gimana nih kabar hari ini? Wah, puji Tuhan, hari ini sangat baik dan tentunya sangat bersemangat. Kalau Faiz sendiri gimana? Oh, aku baik juga dong tentunya, dan aku harap semoga teman-teman semua yang hadir di sini juga semakin bersemangat karena nanti akan ditemani MC kita berdua. Asik, ditemani 2 MC cantik nih hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi utama, Faiz sudah tahu belum hari ini kita bakal ngapain sama teman-teman? Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan tahap terakhir untuk training penata layanan kita, yaitu integrasi, di mana teman-teman semua akan secara resmi menjadi seorang penata layanan. Wah, tentu teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya dan masih penasaran apakah kira-kira namanya akan disebutkan nanti. Nah, Faiz, tema inaugurasi kita hari ini apa nih? Oke, seperti yang teman semua bisa lihat di slide, tema kita hari ini yaitu full stewardship dengan subtema dari 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah mereka dapat dipercayai. Wow, sangat menarik bukan teman-teman? Apakah tema hari ini membuat kalian semakin bersemangat dalam mengikuti inaugurasi hari ini? Tentu saja. Tidak lupa hari ini kita juga sudah menyiapkan speaker spesial yang luar biasa yang akan di-spoiler di sesinya nanti. Tapi sebelum kita memulai sesi kita hari ini, kita akan membacakan beberapa rules dan regulation yang akan berlaku selama acara ini berlangsung. Yang pertama, teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, diharapkan kepada teman-teman semua untuk open kamera kecuali bagi teman-teman yang memiliki kendala jaringan. Dan yang ketiga, teman-teman diwajibkan menggunakan dress code kemeja putih sepanjang jalannya ibadah. Yang keempat, diharapkan mic teman-teman semua untuk di-mute dan nanti bisa di-unmute di sesi tertentu. Dan yang kelima, jika teman-teman ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang telah ada. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman semua untuk tetap antusias sampai akhirnya acara kita. Dan selanjutnya teman-teman kita akan buka dengan doa. Doa yang dipimpin oleh prayer. Kepada prayer dipersilakan. Oke, thank you PR. Teman-teman dan semua yang hadir di room ini, sebelum kita mulai sesi kita hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur lagi Bapa untuk semua berkat, semua penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi di sini. Kami akan memulai dengan sesi kami Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari yang in charge, dari preacher, sampai kepada jaringan dan internet yang kami gunakan Tuhan. Biarlah semuanya itu bisa berjalan lancar dan apapun yang akan kami ikuti hari ini bisa diselesaikan dengan baik Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan melandasi seluruh acara kami di hari ini Tuhan. Amin. Oke. Thank you prayer. Selanjutnya kita akan memasuki dalam pujian dan penyembahan. Selamat beribadah.
akan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Tuhan yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Tuhan yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kamu, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku sama-sama katakan, kami merindukan-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kamu, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi-Mu. Kepada Kak Lexi kami persilahkan. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak.
Shalom, Kak. Apa suara saya bisa dengar jelas ya? Terdengar jelas, Kak. Jelas ya? Terdengar jelas, Kak. Oke. Sebelumnya saya mengajak kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja kami boleh berkumpul untuk bersama-sama mempersiapkan diri di dalam bidang pelayanan, penatalayanan di dalam komunitas kami, atau mungkin nanti Tuhan menempatkan kami di gereja kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah siang ini menjadi siang yang berkualitas, siang yang diberkati, di mana kami diperlengkapi melalui firman Tuhan, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang ekselen dalam setiap bidang pelayanan kami, Tuhan. Begitu Tuhan, hamba berdoa, mari Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi semua teman-teman yang akan mendengarkan dan mempersiapkan diri untuk bidang penatalayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dan siap belajar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Oke. Sekali lagi, shalom. Shalom. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus kuliah Community of Love yang sudah mempercayakan saya untuk men-sharekan atau membagikan firman Tuhan kepada teman-teman, khususnya di dalam bidang penatalayanan. Nah, saya memperkenalkan dulu, nama saya biasa disebut Lexi Nekarasi aja. Lexi Nekarasi, jadi biasa dipanggil Kak Lexi. Jadi semalam baru saya diberitahu oleh adik Iskia, kalau Kak Lexi bisa nggak bawain firman Tuhan untuk teman-teman di komunitas. Jadi saya bilang siap. Tapi saya minta izin dulu dengan kepala kantor seperti itu. Karena saya memang jam masuk kantor, jadi saya diizinin. Oke teman-teman, karena waktu juga, saya langsung saja, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Firman Tuhan atau yang tema yang diberikan kepada saya adalah faithful stewards atau penatalayanan yang setia. Nah, penatalayanan yang setia. Kita baca dulu bersama sebelum kita masuk lebih jauh. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Tetapi saya mengambil keseluruhan ayatnya saja. Ayat 1 sampai ayat yang kelima ya teman-teman. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, berbicara tentang penatalayanan atau kita sebagai anak-anak Tuhan yang bergerak di bidang atau dunia pelayanan, pelayanan itu sebenarnya harus excellent ya. Excellent itu artinya kita bisa dikatakan sempurna. Sempurna ini bukan artinya kita itu jadi sama seperti Tuhan, tetapi sempurna ini artinya kita berada di atas rata-rata. Kita berada di atas rata-rata, kita unggul seperti itu. Jadi excellent itu kita melakukan sesuatu dengan
memberikan yang paling terbaik sampai orang melihat seperti itu. Excellent itu sangat, kalau mau dibilang sangat perfect ya. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu dengan excellent, kita mau ada di tempat seperti apapun, tidak dilihat oleh orang pun, excellent itu selalu akan ada di atas rata-rata. Dan pasti orang akan melihat, pemimpin akan melihat. Meskipun kita berusaha sembunyi bagaimanapun, apa yang kita buat dari hati kita, tetap itu tidak bisa disembunyikan. Nah, penata layanan sendiri itu berarti mengelola, mengurus, mengatur setiap bidang pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dilakukan dengan kejujuran. Ada integritas di situ. Di dalam komunitas kita maupun di gereja mungkin nanti kalau kita berada atau kita ditempatkan. Kita membuat tempat pelayanan itu menjadi efektif dan optimal melalui pelayanan kita. Jadi itu sedikit definisi dari penata layanan. Jadi bagaimana teman-teman kita melihat bahwa bidang penata layanan ini adalah sebuah bidang pelayanan yang sangat penting, menjadi bagian, salah satu bagian yang terpenting, entah kita di komunitas kita, entah kita di gereja kita, itu menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa penting? Karena itu adalah perintah Tuhan. Saya sedikit kembali kepada kitab Kejadian. Di dalam Kejadian pasal 2, teman-teman bisa lihat di sana, Allah memerintahkan kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, memelihara dan mengusahakan artinya Adam dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Makanya kalau hari-hari ini atau teman-teman saat ini berada di komunitas, teman-teman sementara dipercayakan sesuatu dalam dunia pelayanan atau dunia penata layanan, berarti teman-teman sementara dipercayakan sesuatu yang istimewa. Makanya kita perlu excellent, karena apa yang kita lakukan itu adalah perintah Tuhan. Makanya kita harus benar-benar berusaha untuk excellent, seperti itu. Jadi kita tidak lagi melakukan sesuatu untuk dilihat orang, dipuji orang. Pemimpin harus lihat, aku mengerjakan ini. Kalau aku mengerjakan ini, teman-teman harus tahu ya, seperti itu. Nggak perlu, kalau kita tahu kita adalah pribadi yang unggul atau excellent, kita lakukan saja seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa excellent dalam bidang pelayanan kita? Di dalam Alkitab atau apa yang dikatakan Paulus tadi, saya menemukan ada 4 hal yang perlu kita miliki, sehingga yang perlu kita pelajari atau menjadi bagian dalam diri kita, sehingga teman-teman benar-benar bisa excellent, bisa benar-benar maksimal di dalam dunia penata layanan teman-teman. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-1. Di sana Paulus berkata bahwa demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Hal yang pertama yang perlu kita menyadari atau yang perlu kita ketahui adalah saya adalah hamba Kristus, seperti itu. Nah, banyak orang itu teman-teman tidak mengerti hal ini. Makanya ada timbul sebuah statement bahwa seorang pemimpin berhati bos. Tetapi kalau kita menyadari siapa kita, panggilan kita, maka kita adalah seorang leader, tapi kita juga adalah seorang hamba. Kita adalah seorang hamba. Nah, menjadi hamba ini, Paulus berkata bahwa hendaklah setiap orang itu memandang kami seperti seorang hamba Kristus. Kalau kita dapat menyadari hal ini, maka orang-orang akan bisa melihat. Kenapa Paulus berkata bahwa hendaklah setiap orang memandang kami seperti hamba-hamba Kristus? Karena kita dipercayakan rahasia Injil. Seperti itu. Ada hal-hal rahasia yang tidak diberitahukan oleh
Tuhan kepada orang-orang lain, tetapi kepada kita diberitahukan. Sehingga Paulus berkata bahwa saya adalah hamba Kristus. Saya diberikan hak istimewa untuk melakukan pelayanan ini. Nah, kita lihat dulu kata hamba, teman-teman. Kata hamba yang ada di dalam ayat yang ke-1 ini di dalam terjemahan Yunani-nya adalah hyperetes. Hyperetes yang berarti pelayanan. Kalau kita melihat di dalam kata hyperetes, di dalam bahasa Ibrani-nya itu juga bisa dikatakan doulos, atau dalam bahasa Inggrisnya slave. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus hyperetes ini, dia lebih daripada sekedar doulos atau budak, teman-teman. Dia lebih dari sekedar hamba. Kalau hamba atau budak zaman dulu itu dia benar-benar tidak punya hak. Dia itu hanya bekerja. Contohnya kalau teman-teman lihat di dalam zaman penjajahan Belanda atau Jepang, kalau orang-orang Indonesia sementara dijajah, ya kita itu hanya menjadi budak. Kita itu hanya bekerja, mau dipukul, ditindas, diperlakukan seperti apapun, kita nurut aja karena kita tidak punya hak. Hak hidup kita itu sudah diambil. Kita tidak punya hak lagi. Seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah hyperetes atau pelayan yang dalam tanda kutipnya kita punya posisi. Ketika kita merdeka di dalam Kristus, teman-teman dan saya itu menjadi seorang hamba, tapi kita adalah hamba yang punya posisi seperti itu. Keren kan? Nah, pelayan ini yang dimaksud teman-teman adalah pengurus. Pengurus, kalau teman-teman lihat di dalam bahasa Yunani-nya itu adalah oikonomos. Oikonomos itu terdiri dari dua kata, yaitu oiko yang artinya rumah, dan nomos artinya peraturan atau hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa oikonomos artinya manajer rumah tangga atau bendahara di dalam suatu organisasi, pengurus, penata layanan. Dia diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola. Jadi teman-teman tidak bisa melihat lagi teman-teman adalah budak yang tidak punya posisi, jadi kita punya hanya mental budak. Nah, mental budak itu biasanya mental yang sakit hati, kecewa, mental yang kalau dalam pelayanan tidak dipuji, kita mundur dari pelayanan. Dalam pelayanan tidak dihargai, kita kecewa dengan pemimpin, kita cari gereja lain. Tetapi kalau kita punya mental, kita tahu bahwa kita adalah seorang leader, tapi kita juga adalah seorang hamba yang diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, maka kita akan melakukannya dengan excellent. Nah, salah satu contoh tentang oikonomos ini, atau pelayan tadi, hyperetes, teman-teman itu bisa lihat kisah Yusuf. Yusuf di dalam Kejadian pasal 39. Dia itu adalah seorang budak belian. Dia dijual oleh saudara-saudara kandungnya, dan pada akhirnya dia berada di rumah Potifar sebagai budak belian. Tetapi Alkitab berkata bahwa Potifar mempercayakan kepada Yusuf segala milik hartanya, seisi rumahnya. Jadi Yusuf itu mengatur seisi rumahnya. Kalau dia punya usaha, Yusuf yang atur. Kalau dia punya mall, saat itu kalau sudah ada mall, Yusuf yang kelola. Dia punya usaha di mana-mana, Yusuf yang kelola. Setiap keputusan yang Yusuf lakukan, itu adalah keputusan tuannya. Contohnya lagi, ketika Yusuf dipenjarakan dan dia dikeluarkan dari penjara, dia dipercayakan oleh Firaun untuk mengurus, mengelola seluruh Mesir selama 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Firaun berkata bahwa engkau berkuasa atas seluruh, engkau yang mengelola, engkau yang memutuskan. Di luarmu tidak ada keputusan yang boleh dibuat. Jadi Yusuf itu adalah perwakilan dari Firaun. Apa yang diputuskan oleh Yusuf
adalah keputusan Firaun. Nah, ini yang dinamakan pelayan atau hamba yang punya posisi. Kita diberikan hak istimewa, makanya kita harus melakukannya dengan benar-benar excellence. Semua yang terbaik dari diri kita, itu yang harus kita berikan dalam pelayanan kita. Itu yang Tuhan mau, teman-teman. Jadi itu yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa kita harus menyadari siapa kita dulu. Kita adalah hamba Kristus. Jadi kita bukan hamba atau pembantu dosen kita, pengurus kita, atau gembala gereja kita, atau siapapun. Tapi kita adalah hamba Kristus. Kalau kita hamba Kristus, kita tidak perlu melayani itu supaya dilihat orang, dipuji orang. Enggak perlu. Karena kita hamba Kristus, kita lakukan saja, biar Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilai. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pemimpin itu selalu melihat. Ketika dia diam itu, melihat teman-teman melakukan tugas teman-teman, pelayanan teman-teman, dia diam bukan berarti dia tidak mengamati. Tapi percaya deh, promosi itu pasti ada. Amin? Percaya, katakan amin. Nah, yang kedua yang perlu kita tahu, untuk menjadi seorang penata layanan yang excellent, kita harus dapat dipercayai. Nah, tanyakan dulu dengan diri sendiri, kamu dapat dipercayai enggak? Seperti itu. Nah, lihat dulu teman-teman sampingmu, katakan kepada dia, kamu bisa dipercayai enggak? Seperti itu. Nah, kepercayaan ini sudah langka ya hari-hari ini. Kalau teman-teman mungkin nanti lulus dari universitas ini, teman-teman perlu tahu bahwa sekarang karakter, integritas itu dapat dipercaya itu menjadi hal yang paling penting. Dibanding hanya sekedar punya kemampuan, skill, pintaran. Karena banyak orang pintar, tetapi teman-teman lihat, akhir hidupnya itu adalah korupsi. Akhir hidupnya itu di penjara. Itu orang-orang pintar, orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Makanya hari-hari ini, dimanapun orang itu mencari orang yang bisa dapat dipercaya. Biarlah kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kita. Di ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, hal yang paling penting itu adalah kita harus dapat dipercayai. Dapat dipercayai ini di dalam bahasa Yunani-nya adalah pistos, teman-teman. Pistos itu artinya setia. Nah, berbicara tentang setia di sini, teman-teman, bukan seberapa lama kita melakukan pelayanan kita, seberapa lama kita menjadi pengurus di komunitas kita. Bukan juga berbicara tentang apa kita mencapai akhir atau tidak. Berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang perjalanan, bukan akhirnya. Jadi seperti kalau Tuhan Yesus memanggil kita, ikutlah aku. Ikutlah aku. Tujuan akhir itu pasti, tapi yang paling penting itu dalam perjalanan itu apa yang kita lakukan. Salah satu contoh sederhananya dari setia itu adalah hubungan antara suami dan istri. Ya. Karena saya sudah berkeluarga, hubungan suami dan istri. Teman-teman bisa melihat bahwa banyak suami atau istri, dia pada waktu meninggalnya, dia itu masih sama-sama dengan suaminya atau istrinya. Tetapi apakah itu yang bisa dikatakan setia? Seperti itu. Kesetiaan di sini bukan soal engkau sampai maut memisahkan, tetapi dalam perjalananmu dengan pasanganmu, apakah engkau selingkuh atau tidak? Contohnya, kan banyak istri itu nggak tahu suaminya itu selingkuh di rumah, di luar, ya kan? Bahkan banyak anak-anak muda nggak tahu, kelihatannya setia, nggak ada masalah, tapi menyembunyikan banyak hal di luar, iya kan? Bermain dengan integritas dan keputusannya. Jadi kesetiaan ini adalah
engkau terus konsisten, punya tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadamu, bukan hanya bertanggung jawab, tapi engkau melakukannya dengan konsisten, terus-menerus. Ketika engkau punya persoalan, engkau punya masalah, atau engkau dihargai atau tidak, engkau terus konsisten melakukannya. Itu namanya setia. Engkau dihargai atau tidak, aku tetap melakukannya. Itu namanya setia. Seperti itu. Ada orang yang masih dalam pelayanan, tapi hatinya, sikap hatinya itu sudah, aku nggak suka lagi dengan pelayanan ini sebenarnya. Itu tidak bisa dikatakan setia. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 42 dan 44 di sana dikatakan bahwa siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya setia. Bisa dikatakan seperti itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Jadi teman-teman lihat, Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah tugas pelayanan. Yang tadi di ayat yang ke-1, rahasia-rahasia yang sebelumnya orang lain tidak tahu, tapi kepada kita itu dipercayakan. Supaya apa? Kita melakukan tugas pelayanan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi apakah Tuhan tidak memperhitungkannya? Di dalam Injil Lukas tadi kita lihat bahwa pada akhirnya Tuhan itu akan memberi upah ketika engkau didapati setia. Seperti itu. Ketika engkau didapati sementara melakukan tugas pelayanan. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa keberhasilan dalam sebuah pelayanan itu berbicara tentang kesetiaan kepada Injil itu sendiri. Apa yang dipercayakan kepada kita. Keberhasilan dalam sebuah pelayanan itu adalah kesetiaan kita kepada Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Kepada Injil dan sang pemilik Injil itu. Kepada sang pemilik pelayanan itu. Jadi pelayanan yang kita terima bukan hanya sekedar dipercayakan oleh pemimpin kita di komunitas kita, tetapi itu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengelolanya, kita mengerjakannya, mengusahakannya yang paling terbaik dari apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Seperti itu. Yang ketiga teman-teman, jangan menghakimi. Nah ini nih, terkadang dalam pelayanan itu kalau kita tidak menjadi orang yang excellent, kita tidak menyadari bahwa kita adalah hamba, pasti kita sudah tidak setia. Nah, kalau kita sudah tidak setia, pasti kita akan menjadi orang yang suka menghakimi. Menghakimi pelayanan orang lain, pekerjaan orang lain. Bahkan kalau kita sudah kecewa, karena kita sudah tidak setia nih, kita kecewa, kita menghakimi diri kita sendiri. Aku masih layak nggak ya untuk melayani. Orang lain sementara melayani, kamu mah buat itu aja, aku juga bisa seperti itu. Orang lain sudah berusaha melakukan yang terbaik, kita sulit sekali memuji orang itu. Itu yang dikatakan Paulus, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi teman-teman lihat, kita perlu tahu bahwa yang punya hak untuk menghakimi atau menilai kita itu adalah Tuhan. Makanya dalam pelayanan, jangan berusaha mencari penilaian dari orang lain. Jangan berusaha mencari pujian dari orang lain. Karena yang pantas menghakimi kita, menilai orang lain, memberi pujian kepada kita atau orang lain itu adalah sang pemberi pelayanan itu sendiri.
Di dalam Roma pasal 14 ayat 4, Paulus berkata bahwa siapa kita sehingga kita menghakimi hamba orang lain. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan dia dan Tuhannya, bukan urusan kita. Sejauh ini mengerti ya teman-teman? Jadi setiap pelayan itu adalah milik Tuhan. Kalau nanti dia melakukan sesuatu dengan tidak ekselen, sebagai teman kita menegur dengan kasih, bukan karena kita mau menghakimi dia, bukan karena kita mau mematikan potensinya dengan kata-kata kita. Tetapi ketika kita melihat teman-teman kita belum ekselen, kita memberikan dorongan, semangat, kita support dia, kita berikan kekuatan kepada dia, seperti itu teman-teman. Sehingga teman-teman dalam satu tim penata layanan, teman-teman pada akhirnya bisa punya sebuah kesatuan di dalam melakukan pelayanan teman-teman. Kalau enggak, teman-teman akan tidak akan bisa melakukan dengan yang terbaik. Karena doa Tuhan Yesus, biarlah mereka satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Teman-teman harus menjadi sebuah unity, sebuah kesatuan. Kalau sapu lidi itu cuma satu di satu halaman kan nggak bisa. Tetapi kalau sapu itu diikat menjadi sebuah kumpulan, maka sekali tarik itu banyak sampah yang bisa dikumpulkan. Saya kira seperti itu. Hal yang keempat atau yang terakhir teman-teman, yang perlu kita tahu bagaimana kita menjadi seorang penata layanan atau pelayan yang excellent, kita perlu mengetahui prinsip dari penata layanan. Nah, memang ada banyak prinsip dalam bidang penata layanan ya. Ini hanya beberapa yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman bisa menerapkannya. Di dalam ayat yang kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Teman-teman perhatikan ini. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau di dalam tema besar dari komunitas teman-teman tadi, itu ayatnya Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi teman-teman lihat, karena dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Nah, prinsip dalam penata layanan itu, yang pertama kita harus punya prinsip bahwa pelayanan itu adalah titipan, bukan milik kita. Pelayanan itu adalah titipan. Pelayanan itu bukan milik kita. Nah, kalau kita tahu bahwa pelayanan itu hanyalah titipan, maka kita akan melakukan dengan yang paling terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Yang kedua, pelayanan, prinsip penata layanan itu adalah trust, bukan untrust. Yang ketiga, prinsip dari penata layanan itu adalah excellent dan bukan mediocre. Seperti teman-teman, bukan mediocre. Kita harus excellent, kita harus benar-benar melakukannya. Kalau bisa perfect menurut standar Tuhan, lakukan teman-teman. Seperti itu. Yang keempat, prinsip penata layanan itu adalah pahala, bukan hukuman. Nah, seperti tadi di dalam Kolose tadi,
pasal 3 ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberi engkau upah. Tuhan akan memberi engkau upah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau saya sendiri sudah melayani Tuhan, saya bertobatnya tahun 2000 ya. Kalau sekarang saya sudah, umur saya sudah 39, cukup tua ya. Tapi tetap punya jiwa muda untuk melayani. Nah teman-teman, kalau Kaleksi sendiri sudah terlibat dalam pelayanan selama 21 tahun. 21 tahun. Ada sebuah prinsip yang Kaleksi terapkan di dalam kehidupan Kaleksi. Bahwa ketika apapun yang saya lakukan, saya itu lakukan untuk Tuhan. Excellent itu artinya seperti ini teman-teman, contoh. Banyak orang itu tidak dikasih mata untuk melihat sampah. Seperti itu. Tetapi Tuhan itu kasih kita mata untuk bisa melihat sampah sekecil itu. Contohnya, ada teman-teman kita yang lewat, lihat sampah, dibiarin aja seperti itu. Tapi Tuhan itu kasih kita mata. Kita bisa melihat sampah itu. Nah, kita angkat atau tidak? Di dalam sebuah ruangan, ada laba-laba, sarang laba-laba di pojok dinding. Banyak teman-teman tidak bisa lihat. Tetapi kamu diberikan mata untuk bisa melihat. Ketika Tuhan menggerakkan hatimu, apakah kamu mengerjakannya atau tidak? Seperti itu. Di dalam ruang perpustakaan, kamu membongkar seluruh buku untuk mencari judul buku. Memang di dalam sebuah perpustakaan sudah ada pengurus yang membalikan buku-buku, merapikannya. Tetapi kalau engkau adalah seorang yang excellent, engkau akan mengatur kembali buku itu menjadi rapi. Kalau engkau pergi ke mall, mungkin ada lipatan baju yang diobral. Lipatannya rapi, Bang. Kamu melihat size-mu, ukuranmu. Mana yang cocok. Semua baju itu kamu bongkar. Tetapi, kalau engkau orang yang excellent, meskipun ada orang yang sudah dibayar untuk merapikannya kembali, tapi engkau karena engkau excellent, engkau akan merapikannya kembali. Seperti itu. Itu excellent namanya. Kamu melakukannya dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita untuk sebelum menutup sharing firman Tuhan siang hari ini, yang saya pikir cukup relevan untuk kehidupan di dalam pelayanan kita. Nah, teman-teman, ada dua orang sahabat, yang satu kaya, yang satu miskin. Suatu hari yang kaya ini berpikir, saya ingin membantu teman saya yang miskin ini. Dia butuh pekerjaan. Terus, pergilah dia ke temannya yang miskin ini, sahabatnya yang miskin. Dia berkata, teman, aku ingin engkau membangun sebuah rumah. Rumah yang berlantai 3, rumah yang diperlengkapi dengan semua perabotan. Selesainya kamu beritahukan kepada aku. Aku memberikan engkau uang semua yang kamu perlukan untuk kamu belanjakan. Jika ada kekurangannya, kamu beritahukan kepada aku. Temannya yang miskin ini sangat senang banget. Akhirnya dia mulai mengerjakannya. Membayar tukang-tukang, dia mulai mengerjakannya. Ketika rumahnya sudah mulai berdiri fondasinya, dia membeli cat yang kalau ada nomor 1-nya yang terbaik, dia beli yang nomor 3, nomor 4. Dia membeli kayu untuk jendela, untuk pintu, untuk plafon.
dia memilih kayu yang paling murah. Dia membeli semua bahan material untuk rumah itu. Dia membeli semua yang paling murah. Supaya dia mengambil keuntungan yang banyak dari uang itu. Setelah rumah itu jadi, dia memanggil sahabatnya. Dia berkata, teman, aku sudah selesai mengerjakan rumahku. Temannya datang, mengambil kuncinya. Temannya mulai masuk dari pintu depan, dia melihat semua dindingnya warnanya bagus, perabot-perabotnya bagus. Dia masuk ke ruang tamu, dia masuk ke kamar-kamar, dia melihat di atas plafon, semuanya nampak begitu sempurna. Kemudian dia memegang pundak sahabatnya dan dia berkata, teman, sebenarnya rumah ini untuk kamu. Aku ingin membantu kamu, kamu sementara membangun rumahmu sendiri. Ketika sahabat kayanya pulang, hampir pingsan dia. Dia berkata, kalau aku tahu rumah itu untuk aku akan membeli semua bahan material yang paling bagus untuk membangun rumah itu. Dan teman-teman tahu, 3 bulan kemudian ada masalah. Ketika musim hujan turun, catnya mulai terkelupas. Semuanya mulai rusak perlahan-lahan. Dan pada akhirnya dia mengeluarkan biaya untuk memperbaiki rumah itu lebih banyak lagi. Apa yang bisa kita tarik dari cerita ini, teman-teman? Apapun yang kita buat seperti firman Tuhan katakan tadi, kita sementara melakukannya untuk diri kita. Kita sementara membangun rumah kita. Kita sementara membangun pelayanan kita. Karena kita sementara melakukannya untuk diri kita, maka lakukanlah yang paling terbaik. Karena itu akan membawa keuntungan untuk dirimu sendiri. Itu yang Tuhan mau. Dipuji maupun tidak dipuji, engkau sementara membangun rumahmu sendiri. Dihargai tidak dihargai, engkau sementara membangun rumahmu sendiri. Pilihlah bahan material yang terbaik untuk membangun pelayanan. Sehingga ketika pada saat Tuhan Yesus datang meminta pertanggungjawaban, dia memujimu, dia dapat memberikan upah kepadamu. Amin, teman-teman. Jadi inilah yang dapat Alexi bagikan kepada kita sebagai pelayan-pelayan dan komunitas di dalam mengelola bidang penata layanan. Biarlah kita memegang beberapa poin tadi, bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang excellent, yang unggul, kita menerapkan prinsip-prinsip yang benar di dalam dunia pelayanan kita. Amin, teman-teman. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan siang ini bisa menjadi berkat, membekali teman-teman untuk masuk di dalam pelayanan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Alexi atas firman-Nya. Namun sebelum lanjut ke agenda berikutnya, boleh kita tutup sama-sama Kak di dalam doa setelah firman ini yang akan dipimpin oleh Kakak. Langsung doa. Ya, doa penutup firman, Kak. Doa firman-Nya. Ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, yang sudah teman-teman dari community akhlak di dalam memperlengkapi, mempersiapkan mereka untuk tugas penata layanan di komunitas mereka, di kampus mereka. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, hamba begitu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi hamba percaya bahwa
Engkau Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus-Mu yang akan terus mengajar, menuntun mereka sehingga mereka semakin hari semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap mereka ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau adalah Guru Agung, Engkau adalah pengajar yang sejati. Untuk itu Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak muda ini Tuhan. Mereka terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang diberkati, dan menjadi berkat di dalam dunia pelayanan mereka. Terima kasih, berkati komunitas mereka, berkati para pengurus dari KUL Tuhan, berkati kampus mereka, berkati setiap dosen yang ada, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, dan saya mengajak teman-teman, mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati kami. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap orang-orang muda yang mengangkat tangannya, biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka, Tuhan memberkati masa muda mereka, Tuhan pakai mereka sehingga mereka menjadi anak panah yang siap dilepaskan pada waktunya untuk memenuhi sasaran, untuk memenuhi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan cita-cita dan masa depan dari orang-orang muda ini Tuhan. Itu hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan kuat kuasa, penyertaan Roh-Nya yang kudus, akan tetap tinggal menyertai teman-teman semua, sehingga tubuh jiwa roh teman-teman terpelihara sempurna sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk di dalam rumah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Baik, terima kasih kepada Kak Alexi untuk firman hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, aku mau ajak teman-teman semua buat say thank you kepada teman-teman. Teman-teman, saya izin live duluan ya. Baik Kak, terima kasih banyak telah sempat hadir. Berkat semuanya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin karena Kak Lexi juga punya beberapa kesibukan di tempat kerjanya, jadi kita nggak bisa berlama-lama kepada Kak Lexi. Tapi kembali kami ucapkan terima kasih Kak Lexi karena telah menyempatkan hadir untuk inaugurasi kita. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang teman-teman telah tunggu nih, yaitu sesi inaugurasi, di mana kalian akan dilantik secara resmi untuk menjadi seorang penata layanan di KUL ini. Diharapkan kepada seluruh calon penata layanan, teman-teman sekalian, untuk mengaktifkan kamera, dan jika nama kalian disebutkan nanti, diharapkan untuk meletakkan tangan kanan kalian di sebelah dada kiri. Jadi seperti ini, kelihatan nggak teman-teman? Seperti ini. Jadi ketika nama kalian disebutkan, kalian meletakkan tangan kanan kalian di sebelah dada kiri. Aku ingatkan sekali lagi untuk mengaktifkan kamera teman-teman ya.
Boleh next slide? Yang pertama ada Andreas Bonardo. Yang kedua ada Angelina Ana Lestari Panjaitan. Yang ketiga Arya Berliana Tambunan. Yang keempat Aurelia Astrid Angelika. Yang kelima ada Beatrice Deviana. Yang kelima ada Selin Putri Hutauru. Berikutnya Karisa Yemima Pangaribuan. Selanjutnya Jennifer Diantalavi. Berikutnya Christmas Nainggolan. Yang berikut Deborah Agustina Purba. Elia Lisa Tayanta Meliala. Maria Medel Boru Sagala. Guspina Elasari Manao. Ana Ivori Medelin Sumampol. Iman Suyakin Daeli. Irnanda Wati. Jessica Andra Diwita Purba. John Christian Haria. Jonathan Martua. Kelly Cheng. Kiskah Ramarito Sihotang. Christian Paulus Hutauru. Livi Angel Lumenta. Mika Pasca. Patricia Olivia Sijabat. Rachel Evelyn Situmorang. Rachel Silviani Purba. Radot Indriani Jaya Sijabat. Replace Netanya Fako. Hana Mitchell Angeli Sirait. Sally Angelina. Shirley Rosana. Stefan Gabriel Lohena Pesi. Tirsa Angela Rambebuko. Tracy Arauna Trianto. Trivena Feisa Samola. Fitriani S. Sidauruk. Vivienti Naserep Sibuea. Yeskiel Kusmadi Ritonga. Yesia Margareta. Dan yang terakhir, Yugi Angel Aditya Mesak. Dipersilakan kepada Kak Met untuk mendoakan teman-teman penata layanan yang baru saja disebutkan namanya, dan bagi teman-teman yang didoakan diharapkan untuk mengikuti doa yang akan diucapkan oleh Kak Met dalam keadaan off mic dengan posisi tangan seperti tadi. Oke, baik teman-teman, mari kita itu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu hari ini. Saya sebagai pengelola spiritual gift Yesus siap untuk memakainya demi kemuliaan Tuhan. Untuk menyebarkan kabar baik-Mu sebagai satu-satunya juru selamat umat manusia. Mampukanlah hamba-Mu untuk setia dan memberi pelayanan yang sebaik mungkin. Mampukanlah aku
untuk saling peduli satu sama lain. Berikan aku kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Bapa kami di surga, kami sadar bahwa pelayanan tidak sama sekali mudah. Seperti yang dikatakan dalam firman-Mu, orang Kristen dipanggil untuk sengsara. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, akan menyertai kami sampai akhir pelayanan kami. Ampunilah Yesus atas kesalahan dan dosa yang kami telah perbuat dan yang akan kami perbuat. Kami adalah manusia yang sangat lemah, tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami percaya bahwa kami bisa mengikuti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Congratulations para penata layanan dari aku sebagai supervisor dan juga para komite training penata layanan. God bless you. Terima kasih Kamet untuk doanya. Wah, teman-teman selamat nih. Tuh sekali lagi kakak-kakak di sini mau mengucapkan selamat untuk teman-teman yang telah terlantik menjadi penata layanan KUL 2021. Ayo senyum semuanya. Dan Semangat teman-teman, selamat melayani. Tetap on fire ya untuk melayani. Nah, berikutnya kita bakal ada foto session. Tapi sepertinya sebelumnya kita akan menunggu kembali Kak Lexi untuk hadir agar foto bersama dengan kita. Mungkin sambil menunggu Kak on-cam, bisa on-cam ya. Iya benar. Ayo teman-teman, kita on-cam sama-sama. Ditunggu untuk teman-teman yang belum on-cam, mungkin bisa on-cam bareng-bareng. Itu yang mau rapi-rapi dulu juga boleh ya. Mungkin masih siran dulu atau gimana, atau bajunya dirapiin juga. Ayo teman-teman, siapkan penampilan terbaik kalian. Mau rapi-rapi dikit, mumpung tema kita keren ya kan? Hitam putih, kayak yin yang gitu. Teman-teman jangan bersedia meski kita menyelenggarakan inaugurasi ini secara online. Kalau kita offline, bolehlah kontak-kontak di belakang. Shalom koleksi. Shalom Kak, ini kita mau foto bareng dulu ya Kak, terus kemudian habis itu bakal ada sermon recap dari teman-teman MC, kemudian kita mau say thank you dulu. Baru mungkin setelah itu Kakak bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Thank you Oke, Kak. siap. On cam dulu ya Kak, mau foto bareng kita nih. Ya.
Mungkin dipersilakan untuk MTDD untuk foto. Baik, thank you. Jadi semua yang belum on cam bisa on cam ya. Pasang muka senyum bahagia, masuk penatalayannya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you MTDD. Nah, selanjutnya kita mau say thank you bareng-bareng ke Kak Lexi. Seperti tradisi cool pada sebelumnya, kita mau say thank you bareng-bareng sambil kasih heart finger ke Kak Lexi. Dalam hitungan ketiga, kita bakal say thank you sama-sama ya. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Sama. Oke, for the next kita ada sermon recap. Aku akan bacain note untuk teman-teman semua, yaitu yang pertama, oikonomos dalam konteks Alkitab adalah seorang pengelola talenta. Sarel seperti yang dibahas oleh Miss Mayoni kemarin, kalau teman-teman sempat hadir, yang artinya seseorang yang setia. Setia dapat menunjukkan bahwa kita seorang yang dipercayai, yang berarti harus memiliki tanggung jawab yang besar, juga kita harus konsisten. Jangan menghakimi pelayanan orang lain, seperti kita bisa baca dalam Roma 4 ayat 4. Ketika kita melihat teman-teman kita yang masih bisa improve dalam pelayanan atau masih memperbaiki diri, mari kita lebih beri encouragement kita daripada kita mengkritik, kita bantu mereka, kita dorong. Ini bukan cuma jadi pelajaran untuk teman-teman semua, tapi jadi pelajaran juga buat kakak-kakak panitia. Dan yang selanjutnya, pelayanan merupakan titipan atau responsibility yang diberikan karena kasihnya kepada kita, jadi bukan merupakan milik kita. Karena prinsip pelayanan yaitu Tuhan Yesus. Dimana kita harus melakukan pelayanan, mungkin mencoba sempurna, karena dalam pelayanan, jika kita jadi seseorang yang excellent, kita bisa melihat beberapa hal dari sudut pandang bukan hanya milik kita sendiri. Dan untuk pelayanan di Presiden University, apa saja yang kita perlukan, mungkin kalau teman-teman semua masih penasaran aspek apa aja yang akan kita bahas, teman-teman bisa langsung tanya-tanya atau konsul kepada kakak-kakak panitia. Sekian untuk sermon recap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, MTDD mungkin bisa share lagi. Oke semuanya, Tuhan Yesus memberkati ya. Izin live ya. Baik, Kak, thank terima you Kak kasih Lexi. banyak. Thank you, Ya. Kak. Thank you, Kak Lexi. God bless. Thank you, Kak. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Dan akan saya pimpin, jadi teman-teman semua bisa mengikuti dengan catatan untuk mic tetap di. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup kekal. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan speech dari Chairperson Kul
Dipersilakan waktu dan tempat kepada Kak Holly Kalele. Oke, terima kasih atas kesempatannya PR. Shalom Coolers. Shalom. Oke, thank you guys. Puji nama Tuhan karena atas berkatnya sehingga kita boleh melaksanakan inaugurasi pada hari ini dan kita boleh juga melewati pembekalan serta interview. Mewakili dari teman-teman panitia dan teman-teman komite internal, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Lexi yang boleh menjadi speaker atau preacher kita pada hari ini, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman komite training penata layanan tahun 2021 karena teman-teman boleh melayani bersama di Cool TP dan boleh bekerja keras, dan kami sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman semua. Dan untuk teman-teman penata layanan tahun 2021, congrats, selamat teman-teman sudah resmi menjadi penata layanan Cool. Dan sama seperti apa yang tadi Kak Lexi katakan, kiranya kita boleh menjadi excellent, di mana kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kiranya kita boleh mengelola talenta yang Tuhan sudah percayakan atau Tuhan sudah titipkan kepada kita, dan kita boleh konsisten dalam menjalani semua itu. Dan kiranya kita boleh melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. So, kami juga sebagai pengurus internal, kami akan berusaha yang terbaik agar kita bisa melayani bersama-sama di wadah Cool yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Sekali lagi, semangat dan selamat melayani untuk teman-teman penata layanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Holly, dan sekarang kita akan masuk ke Cool News Update. Ya, dan untuk Cool News Update yang pertama, bagi teman-teman yang memiliki kerelaan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan lewat 3 platform yang telah kami sediakan. Ada OVO dan GoPay dengan nomor yang sama, yaitu 0821 5325 1865 atas nama Kak Regina Klerin, aku Bendahara Cool, dan ada juga Dana dengan nomor 0899 770170 atas nama Kak Regina Klerin, atau teman-teman juga bisa lihat di chat box. Next, ada prayer box. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki kerinduan dan pergumulan baik pendidikan, keluarga, kesehatan, permasalahan apapun, tapi kalian sulit untuk membicarakannya kepada orang lain, di sini teman-teman bisa untuk mengisi link G-Form yang dikirim atau menghubungi langsung kontak person yang telah tersedia, yaitu Jet Lukas, Kak Jetro, dan Sarah Sipayang 21, Kak Sarah. Next. Untuk selanjutnya, aku juga ada doper atau biasa kita kenal doa persekutuan. Jadi bagi teman-teman di sini yang memiliki kerinduan untuk beribadah bersama, nanti di doper juga akan ada sesi sharing bersama kakak. Bisa banget untuk join setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang ingin join bisa ditunggu ya untuk soundingan selanjutnya. Yang berikutnya ada Komsel. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Komsel, Komsel itu adalah komunitas sel di mana kita akan berkumpul dalam kelompok kecil untuk saling sharing, bercerita, mendengarkan firman, bernyanyi bersama. Dan di Cool sendiri ada 5 Komsel, jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mendapatkan Komsel, boleh banget untuk menghubungi Kak Axel dan Kak Napita Sari dengan nomor yang tersedia. Dan jika kalian ketinggalan dan ingin menghubunginya, boleh dicek di chat box ya. Next. Selanjutnya teman-teman, kami mau menginfokan bahwa Cool akan mengadakan ibadah Natal bersama pada bulan Desember nanti. Dan untuk diketahui bagi teman yang ingin join bisa banget karena ibadah kita ini terbuka dan untuk umum. Dan bagi teman-teman yang ingin tanya info seputar Christmas, teman-teman bisa pantau terus Instagram kita di @coolfreshofficial.
yang berikutnya kita ada Cool Store. Jadi Cool Store ini menjual berbagai merchandise cool, baik itu tumbler, hoodie, dan mug. Jadi kalau teman-teman pengen kembaran mungkin dengan teman-teman seiman, boleh banget nih beli-beli atau cek dulu di Cool Store kita. Jadi ada Instagramnya yaitu Cool Store Press Univ, dan OA line bisa di @209PDWQ. Next. Dan untuk selanjutnya, teman-teman, Cool juga nggak mau kalah keren, karena Cool memiliki dia dari berbagai platform. Yang pertama ada Instagram, Cool Press Univ. Teman-teman follow kalau ingin tahu info mengenai Cool. Selanjutnya juga ada Line dan ID Line 744HWGO. Ada juga Facebook, Cool Press Univ. Di sini kita juga share info mengenai Doper, Pricer, serta kegiatan Cool lainnya. Dan yang terakhir, ada YouTube dengan nama channel Cool Press Univ Official. Di sini teman-teman bisa lihat rekaman-rekaman Pricer, Doper, baik dilakukan secara maupun live. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin ketinggalan update untuk kegiatan-kegiatan Cool, bisa dipantau sosial media yang ada di layar, atau teman-teman juga bisa lihat di chat box. Oke, dan yang terakhir, bagi teman-teman yang sudah hadir hari ini, dipersilakan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim melalui chat box. Terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada saat ini, kita akan menyanyikan sama Welcome You. Dan semua teman-teman bisa ikut bernyanyi tanpa catatan. Mic teman-teman bisa tetap di mute ya. Berdiri dipersilakan. Selanjutnya kita akan doa penutup dipimpin oleh prayer. Teman-teman, sebelum kita menutup acara kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Sekarang kami kembali lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau menjadikan syukur Tuhan karena atas penyertaan-Mu, atas berkat dan karunia-Mu, kami boleh mempersiapkan event ini dari awal sampai sekarang ini Tuhan. Dan sekarang kami boleh selesai dengan inaugurasi Tuhan. Bapa, kami mau kembali menyerahkan lagi teman-teman kami yang masuk dan yang jadi penata layan di tahun ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati mereka, Engkau yang selalu membimbing mereka, Engkau yang menyertai mereka. Biarlah setiap talenta yang diberikan kepada mereka, mereka mampu untuk menjadi pengelola yang excellence Tuhan, yang bisa
dan mampu untuk mengelola talenta itu demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan seluruh komite kami yang bertugas saat ini Tuhan. Bapak terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk melaksanakan job desk kami dengan baik sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar di hari ini Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk persembahan yang tadi boleh diberikan. Bapak, setiap tangan-tangan yang memberi Engkau berkati, biarlah apapun yang mereka berikan, berapapun banyak yang mereka berikan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat buat mereka dan juga jadi berkat untuk pelayanan di KUL ini Tuhan ke depannya. Dan kami juga mau mendoakan untuk Presiden University kami Tuhan, setiap staf, setiap dosen Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka selalu taat, mereka selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut akan Engkau, sehingga apapun yang mereka lakukan itu semuanya boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan setiap kami yang hadir di sini Tuhan, kami juga mau mendoakan diri kami masing-masing Tuhan, biarlah kami tetap diberkati oleh Engkau, kami tetap disertai, kami dilindungi, sehingga kami tetap sehat, kami tetap aman dimanapun kami berada Tuhan. Dan sebelum kita tutup doa ini, teman-teman, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Thank you, terima kasih. Teman-teman, tidak terasa kita semua sudah berada bersama-sama kurang lebih 3 minggu dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini. Selanjutnya aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dan teman-teman komite yang telah mempersiapkan ibadah kita, serta kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri inauguration KUL Training Penata Layanan 2021. Oke, akhir kata kami selaku MC mengucapkan sampai jumpa di pelayanan selanjutnya. Thank you dan congrats guys. See you all, God bless you. Thank you, Kak. Thank you semua yang telah hadir. Thank you semuanya. Sampai ketemu di pelayanan selanjutnya ya. Ya, see you di pelayanan selanjutnya. See you. Siap-siap pelayanan minggu depan. Thank you, Kak. Congratulations. Hati-hati Christian yang lagi ngemudi.